Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk pajak UMKM ya, pasca dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Mungkin teman-teman masih bingung ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang pajak UMKM ya, terutama untuk misalnya PT perorangan. Apakah masuk sebagai UMKM atau tidak? Kemudian buat teman-teman yang mungkin punya CV ya atau orang pribadi UMKM, apakah perpajakannya atau bagaimanakah perpajakannya? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi pemaparan ya melalui video-video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan untuk dapat insight ya atau informasi perpajakan lainnya seperti itu. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasannya. Pajak UMKM pasca dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pertama, kenapa sih dibahas pajak UMKM ini? Karena ada dua permasalahan utama atau yang mengganjal di pemikiran kita adalah pertama, bagaimana untuk perusahaan perorangan atau PT yang perorangan ya. Teman-teman pasti tahu ya, kalau PT biasanya didirikan 2 atau lebih. Ini ada PT yang bisa didirikan oleh 1 orang, yaitu perseroan perorangan. Bagaimana perpajakannya? Apakah bisa masuk UMKM? Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman juga pasti pernah dengar atau minimal teman-teman tahu ya bahwa ada PTKP-nya untuk orang pribadi usahawan yang UMKM itu omset lebih kecil atau sampai dengan 500 juta itu free pajak ya. Sekali lagi ya, ini omset lebih kecil sama dengan 500 juta itu bisa atau free pajak untuk orang pribadi UMKM ya, seperti itu. Jadi dua masalah ini atau dua perhatian ini yang perlu dicermati atau yang akan dibahas dalam video kali ini, seperti itu. Kemudian dasar hukumnya jelas ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 untuk Cipta Kerja. Sedangkan untuk harmonisasi peraturan perpajakan jelas Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ya. Kemudian karena ini berhubungan dengan PT atau perseroan terbatas, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 ya tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Ya, selain itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah ya di sini. Kemudian yang pasti karena kita ngomong UMKM ya, pasti sangkut pautnya dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atau biasanya atau kita sangat familiar dengan pajak UMKM ya, seperti itu. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2018 ya tentang pelaksanaan PP nomor 23 tahun 2018 atas pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi dasar hukumnya cukup valid ya, cukup semua ada ya, dari Cipta Kerja, harmonisasi ada, kemudian peraturan untuk modal dasar perseroannya juga ada, kemudian
update untuk kemudahan usaha kecil mikro dan menengah, kemudian PP-nya PP 23 tahun 2018, kemudian pelaksanaannya juga melalui PMK nomor 99 tahun 2018 ya, cukup clear itu. Kemudian teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, tadi kan sudah dimainkan atau sudah dibahas dalam video kali ini PT perseroan atau perseroan perorangan ya. Apa sih perseroan perorangan? Itu adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil ya, cukup clear di sini. Teman-teman perlu cermati ya, perorangan ya, perseroan perorangan adalah badan hukum perorangan. Jadi kalau perorangan berarti hanya satu orang, WNI ya seperti itu. Kemudian kalau bilang kriteria usaha mikro dan kecil itu jelas, kalau mikro adalah modalnya kurang dari atau sampai dengan 1M ya, kurang dari atau sampai dengan 1M itu modalnya mikro ya. Omsetnya itu 2M, maksimal 2M itu kategorinya mikro. Tapi kalau kecil itu modalnya itu sampai dari range 1M sampai dengan 5M ya, sampai dengan. Jadi kalau misalnya 3M hitungannya mikro atau kecil? Jawabannya benar, kecil ya, seperti itu. Untuk omset adalah 2M sampai dengan 15M ya, jadi cukup clear. Kalau seandainya modalnya teman-teman 500 juta, masuknya ke apa? Mikro atau kecil? Jawabannya adalah mikro. Tapi kalau seandainya usahanya teman-teman 3M nih modalnya, maka masuknya ke usaha atau klasifikasinya kecil, seperti itu. Kemudian apa sih perbandingannya atau perbedaannya antara usaha dagang biasa atau UD, CV dengan PT ya? Kalau untuk UD dan CV, tanggung jawabnya itu menyatu dengan individu atau dalam hal ini nih pengurus utamanya ya, pendiri utamanya. Jadi tanggung jawabnya menyatu secara individu ya, baik secara finansial maupun secara yuridis hukum, seperti itu. Kemudian PT-nya, kalau PT bagaimana? Terjadi pemisahan tanggung jawab ya, secara finansial maupun hukum. Dalam hal ini contohnya seperti apa? Misal, kalau terjadi apa-apa dengan CV atau usaha dagang, maka individunya ya, pendirinya ini akan tersangkut paut ya untuk usaha dagang atau CV. Tetapi kalau PT bisa jadi terjadi pemisahan tanggung jawab ya. Kalau seandainya CV-nya diperiksa atau PT-nya diperiksa, kalau CV pasti sangkut paut dengan individunya atau SPT orang pribadinya. Tapi kalau PT itu berdiri sendiri, jadi PT yang diperiksa maka PT-nya sendiri, seperti itu. Kemudian bedanya apa? Yang kedua adalah nama badan usaha tidak terdaftar di Kemenhum dan HAM. Jadi dalam hal ini usaha dagang atau CV itu tidak terdaftar ke Kementerian Hukum dan HAM ya, seperti itu. Jadi CV-nya atau UD-nya itu bisa namanya sama dengan CV maupun UD lainnya, tetapi tidak berlaku untuk nama PT. Kalau PT itu nama usahanya terdaftar, sehingga tidak boleh atau tidak bisa sama ya, seperti itu. Misalnya PT Maju Jaya, ini kan PT Maju Jaya Sentosa misalnya ya, 3 digitnya, 3 suku kata kan, seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya dibuat sama gimana? Tidak bisa, karena namanya terdaftar. Jadi tidak bisa sama, tidak boleh sama, seperti itu. Kemudian kalau masalah kepemilikan seperti apa? Untuk usaha dagang dan CV itu kepemilikannya tidak terbagi atas saham atau tidak berupa saham. Tetapi untuk PT itu bukti kepemilikannya adalah saham. Jadi cukup clear ya perbedaannya.
Kemudian kalau modal bagaimana, atau perbandingan persekutuan modal PT-nya ya, perseroan dengan persekutuan modal, kemudian dengan PT perorangan. Kalau persekutuan modal itu jelas badan hukum, PT juga badan hukum, jadi tidak ada perbedaan di sini. Ya, sama-sama berbadan hukum. Kemudian yang kedua, modal dasar nih ditentukan oleh pemegang saham kalau untuk persekutuan modal. Tetapi kalau untuk PT perseroan ya, perseorangan, modal dasarnya ditentukan oleh pendiri PT ya. Kalau sebelumnya atau PT persekutuan modal itu beberapa modal ya, pemodal pemegang saham, maka harus ditentukan oleh pemegang saham. Tapi kalau PT perseorangan, maka pendiriannya atau modalnya itu ditentukan oleh pendiri PT. Kenapa? Karena kan cuma satu orang. Sedangkan kalau PT perseroan modal atau persekutuan modal itu terdiri dari lebih dari satu orang, maka harus berdasarkan pemegang saham ya. Seperti itu. Jadi didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian surat menyuratnya atau bukti pendukungnya ya. Untuk akte pendirian atau persekutuan atau PT perorangan persekutuan modal yang lebih dari beberapa orang ya, lebih dari 2 orang, maka ada akte pendiriannya ya dari notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM. Jadi cukup clear di sini. Tetapi kalau PT perorangan atau perseorangan itu tidak ada akte pendiriannya, tetapi ada surat pernyataan pendirian ya di sana. Kemudian pernyataannya ini dikeluarkan oleh siapa? Menteri Hukum dan HAM ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian untuk PT persekutuan modal itu tidak perlu membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri. Tetapi kalau PT perseorangan itu wajib membuat paling lama 6 bulan setelah akhir tahun berjalan ya. Ini cukup clear, teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kemudian tadi saya kan sudah jelaskan bahwa pajak UMKM berarti berhubungan dengan PP 23 tahun 2018. Nah, latar belakangnya apa sih? Pertama, mendorong peran serta masyarakat untuk kegiatan ekonomi, jelas. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kalau sebelumnya tidak ada PP 23 tahun 2018 ini atau PP 46 ya tahun 2013 2000 ya di sana, maka peraturannya atau menghitung pajaknya itu kan berdasarkan laporan keuangan, harus biaya-biayanya berapa, penjualannya berapa, seperti itu ya. Jadi untuk kemudahan maka dikeluarkan PP 23 tahun 2018 dengan cara gimana? Omset kali 0,5%. Jadi cukup mudah. Kemudian memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara. Jadi untuk usaha-usaha yang sudah didirikan di Indonesia diberikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap kemajuan negara ya. Kemudian pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat, jelas dengan pembayaran pajak semakin banyak orang yang teredukasi dengan perpajakan, semakin banyak orang yang tahu pajaknya, maka akan bermanfaat juga ke masyarakat. Nah, sekarang subjeknya itu ada 2 ya. Pertama, orang pribadi. Untuk orang pribadi itu ada batas waktunya ya untuk pajak finalnya, yaitu maksimal 7 tahun ya, jangka waktunya 7 tahun. Kemudian untuk badan usaha itu ada 2 ya. Untuk PT atau perseroan maka jangka waktunya 3 tahun. Tetapi kalau untuk persekutuan komanditer, CV, firma, koperasi itu jangka waktunya 4 tahun. Ya, yang masuk klasifikasi dari subjek UMKM ini adalah dilihatnya
dari orang pribadi atau badan usaha itu cukup clear. Kemudian peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Jadi yang menjadi dasar itu selain dia apakah subjeknya orang pribadi atau badan usaha, tapi juga berkaca ke peredaran usahanya. Melebihi nggak 4,8? Kalau melebihi berarti tidak bisa UMKM. Seperti itu. Kemudian perlu diingat ya, jangka waktunya itu dihitung sejak pertama NPWP lama. Berarti ini wajib pajak yang punya NPWP atau sudah masuk klasifikasi UMKM ya, sebelum PP ini berlaku, PP 23 tahun 2018. Berarti sebelum 2018 berlaku, maka dihitungnya dari tahun pajak atau tahun PP 23 tahun 2018 berlaku, atau istilahnya dari 2018 ya, dihitung dari sana. Kemudian untuk WP baru ya, WP baru terhitung dari tahun pajak telah daftar. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar di sekarang di 2022, maka teman-teman terhitung pajaknya itu dari tahun 2022 sampai maksimal, tergantung CV kah, PT kah, seperti itu. Kalau CV 4 tahun, kalau PT 3 tahun. Untuk orang pribadi itu 7 tahun. Jadi cukup clear ya di sana. Kemudian apakah bisa wajib pajak itu tidak dikenai PP 23 tahun 2018? Bisa ya. Untuk catatan adalah WP yang memilih untuk dikenakan pajak atau PPh berdasarkan ketentuan umum PPh. Jadi cukup clear ya. Kalau seandainya teman-teman masuk klasifikasi UMKM tetapi tidak mau membayar secara UMKM ya, maunya karena kepentingan tertentu, misalnya maunya biasa, maka bisa memberitahukan ke kantor DJP ya, ke KPP ya, maka akan menggunakan tarif umum yaitu pasal 17-nya. Seperti itu. Tetapi perlu dicermati ya, pemberitahuannya dilakukan paling lambat akhir tahun pajak, dan WP dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh mulai tahun pajak berikutnya. Jadi kalau sekarang teman-teman misalnya pakai UMKM, kemudian teman-teman berubah pikiran, nggak usah pakai UMKM, maka hitungannya teman-teman baru bisa pakai tarif normal pasal 17 itu tahun pajak berikutnya ya. Untuk WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau pasal peraturan pemerintah tahun 94 tahun 2010 ya. Kemudian WP BUT badan bentuk usaha tetap ya, kemudian CV dan firma yang dibentuk oleh beberapa OP yang memiliki keahlian khusus. Misalnya konsultan pajak kan keahlian khusus, kalau didirikan oleh beberapa orang membentuk CV atau firma tetap tidak bisa menggunakan PP 23 tahun 2018 ya. Kemudian yang kedua, menyerahkan jasa sejenisnya dengan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya konsultasi, jasa accounting ya, jasa perpajakan, konsultan perpajakan, itu tidak bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Cukup clear ya. Kemudian objeknya apa? Jelas di sini adalah penghasilan dari usaha ya. Kemudian itu kalau penghasilan usaha, kemudian peredaran brutonya ya itu tidak melebihi 4,8 M setahun. Jadi kalau omsetnya 3 M ya toh, hitungannya itu dari objek pajaknya ya, dari penghasilan utamanya di sana. Kemudian omset di total dari seluruh gerai atau outlet baik pusat maupun cabang. Kalau teman-teman punya cabang, banyak cabang, itu di total semua apakah dalam setahun itu di atas 4,8 atau tidak. Ya, jadi cukup clear di sini. Kemudian bukan objek dari PP 23 tahun 2018, ini sangat jelas ya. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara,
akuntan, notaris, PPATK, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. Karena pekerjaan bebasnya itu bukan objek PPh atau PP 23 tahun 2018. Kemudian penghasilan dari luar negeri jelas karena sudah dikenakan pajak dari luar negeri itu tidak bisa pakai PP 23 karena PP 23 sifatnya final, sedangkan penghasilan dari luar negeri bisa jadi ada kredit pajaknya, ya seperti itu. Kemudian tadi sudah saya singgung penghasilannya dikenakan PPh final, ya seperti sewa rumah, sewa ruko, ya jasa konstruksi itu tidak bisa menggunakan PP 23. Kemudian penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak jelas karena kalau penghasilan yang dikecualikan itu berarti bukan atau tidak terutang pajak. Kemudian tarifnya jelas ya, penghasilan brutonya atau omsetnya itu kali 0,5% dan sifatnya final. Maksudnya sifatnya final apa? Jadi sudah tidak bisa diapa-apakan ya, tidak bisa dikreditkan, tidak bisa dikreditkan seperti itu. Kemudian untuk pelunasan atau pembayaran pajaknya itu ada dua. Pertama disetorkan sendiri ya, jadi teman-teman hitung omsetnya, teman-teman buat SSP-nya, teman-teman bayar sendiri ya, itu clear di sana. Atau teman-teman transaksi ini dengan pihak lain yang memotong atau memungut oleh pemotong atau pemungut ya, misalnya bendaharawan, transaksi dengan bendaharawan, maka teman-teman wajib dipotong ya, bukan wajib, dipotong oleh lawan transaksi. Jadi teman-teman harus terima SSP dan bukti bayarnya seperti itu ya. Penyetoran PPh yang disetorkan sendiri itu dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya masa Agustus ya, mentok dibayar itu tanggal 15 karena Agustus berarti September atau tanggal 15 bulan berikutnya seperti itu. Jadi cukup clear ya. Karena mengingat waktu, mungkin saya buatkan video kali ini dua ya, pembahasannya dua. Jadi saya buatkan part 1 dan part 2-nya ya. Untuk ini saya cukupkan di sini ya. Kita lanjut ke part 2-nya. Pastikan teman